Jadi ngomongin atasannya hanya kayak gaya kayak mandor aja gitu atau kayak bos aja? Padahal kan sebenarnya beda gitu kan. Oh, oke. Nah itu, emang perbedaannya tuh apa aja sih, Nah, Coach? Halo Sobat Coaching, balik lagi sama aku Aulia di Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan dari leader dengan bos. Kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach, halo. gimana kabarnya nih Coach? Alhamdulillah baik. Mau tanya nih, kalau misalkan di luaran sana nih banyak yang ngomongin atasannya nih Coach. Mhm. Nah, kayak ngebilang kalau misalkan kamu tuh bukan atasan, Anda tuh bukan bos gitu. Kan kalau sebagai leader itu kan harusnya tuh yang kayak ngebimbing atau gimana sih cara ngebangun timnya itu kan Pak. Nah, kalau misalkan mandor atau bos itu kan biasanya kan yang nyuruh-nyuruh doang ke timnya gitu. Oh Nah, gitu. iya, itu dari bawahan tuh banyak yang ngomongin atasannya gitu. Jadi ngomongin atasannya hanya kayak gaya kayak mandor aja gitu atau kayak bos aja? Padahal kan sebenarnya beda gitu kan. Oh, oke. Nah, itu emang perbedaannya tuh apa aja sih, Nah, Coach? ada leader, ada atasan, ada bos, ada mandor. Mhm, Ada lagi satu lagi, apa tuh, Pak? juragan. Gitu ya. Sebetulnya bukan masalah namanya kali ya, Mmm, gitu. Ya bos ya pasti ya bos ya memang ada bos kan. mhm, Pemilik perusahaan tuh bos gitu kan. mhm, Atasan kita ya bos kalau bahasa mhm, Inggrisnya ya gitu iya, kan. Cuman jadi konotasinya jadi negatif ya gitu kan. mhm, Bos itu kayak nyuruh-nyuruh aja gitu ya, memberikan nanti ya, memberikan arahan-arah maksudnya bukan memberikan arahan ya, tapi malah kayak nyuruh-nyuruh kayak kita tuh budaknya gitu ya, mhm, pembantunya gitu kali ya. iya, Ini apa, konotasi seperti itu. mmm, Mandor juga kan gitu. Mandor ya posisi yang yang bagus gitu kan mhm, sebetulnya ya, kalau dari pemahaman dasar mandor itu sendiri kan. Mandor itu kan sebenarnya istilah lain dari supervisor gitu kan, mmm, atau team leader atau supervisor tergantung ya, tergantung dari level di mana dia bekerjanya. Cuman itu istilah mandor tuh jadi negatif ya kesannya, cuma kayak nyuruh-nyuruh, hanya dengan kekerasan aja gayanya gitu ya, iya, sok-sok tegas gitu ya. Katanya kan dari bahasa dari kuli bangunan ya itu ya, maksudnya, mhm, istilah itu datangnya dari dunia bukan kuli bangunan lah, dari dunia, eee, apa sih, konstruksi bangunan kali ya. iya, bisa bisa, Dari kalau kuli bangunan kesannya apa gitu ya, mhm, ya memang yang ngerjakan itu semua ya kuli bangunan gitu kan, apa salahnya gitu kan. mhm, Jadi ini istilah aja ya yang jadinya jadi miring ya gara-gara itu ya. Maksudnya gini, mungkin karena banyaknya mandor yang gayanya kayak gitu jadi asosiasinya mandor tuh ya ya begitulah kerjaannya gitu kan. iya, Karena masih banyaknya mandor yang gayanya hanya nyuruh-nyuruh gitu ya, galak gitu ya. Jadi ya itulah mungkin yang mereka pikir tugas di mandor. mhm, Akhirnya orang-orang lain juga yang pengen jadi mandor gaya kayak gitu juga gitu ya. Jadi sama juga kayak bos ya. Bos itu kan pada dasarnya bagus bagus kan, dia mhm, atasan atau mhm, pemilik suatu bisnis ya yang dia punya tim. Cuman mungkin, konotasinya jadi bos yang nyuruh-nyuruh itu yang akhirnya jadi mendefinisikan bos itu gayanya seperti itu gitu. Padahal kan mmm, enggak ya, bukan iya, karena itu. Jadi di sini kayaknya lebih kepada dulu memahami dan meletakkan istilah-istilah itu kepada tempatnya yang idealnya seperti apa ya, atau yang sebenarnya itu kayak apa sih gitu loh. mhm, Bukan berdasarkan pemikiran atau berdasarkan konotasi-konotasi tertentu ya yang sudah beredar di masyarakat. Yang seolah-olah itu merupakan kebenaran padahal itu kan berdasarkan experience yang mereka alami jadi digeneralisir dan menjadi benar gitu. mhm, Padahal belum tentu kebenaran itu sendiri gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi, leader, semua itu leader gitu pada level tertentu ya. mhm, Atasan leader, bos itu leader, mandor itu leader, juragan pun leader gitu, ya kan. iya, Pemimpin kan, itu iya, kan bahasa yang istilahnya generik ya, mhm, pemimpin atau pimpinan ya. mmm, Jadi, ya semua tuh bagus-bagus aja sebetulnya. Nggak ada yang nggak ada sesuatu yang negatif ya. Tapi perilaku orang-orang yang menjabat itulah yang akhirnya menjadikan nama-nama itu jadi negatif, mhm. gitu. Jadi, kayak banyak dari bawahan itu, dari Oke, anggota-anggota timnya mungkin ya yang bilang, eee, "Anda tuh leader tapi kok kayak jadi bos," gitu yang cuma,
entah mandorin, entah kayak cuma ngeliatin kerjaannya tim Iya. doang, tapi kayak nggak ada kontribusinya mungkin Oh, gitu. oke. Ada leader kok jadi kayak kayak bos. Ya benar sih emang jadi bos dia gitu ya. Cuma tadi konotasinya aja ya. Mhm, Jadi berarti yang harus dikoreksi perilaku dia sebagai leader atau bos itu. mhm, Bukan bukan karena nama bosnya gitu ya, bukan mmm, karena status bosnya itu yang nggak disukai, tapi cara perilaku dia sebagai oh, bos atau leader itu yang harus diperbaiki gitu ya, perilakunya bukan mhm, identitinya, bukan labelnya gitu loh. mmm, Ya. Jadi kalau gitu tugas seorang leader yang sebenarnya apa sih gitu ya, mhm, gitu kan. Kita bicara leader secara umum ya iya, gitu. Leader itu kan memimpin. Tapi memimpin itu yang kayak gimana gitu ya. Memimpin yang seperti apa sih yang sebetulnya ini ya yang apa ya yang sepatutnya gitu ya. mhm, Kalau katanya John C. Maxwell kan leadership itu ya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. iya, Yaitu mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja dan apa ya berjuang bersama dengan dia gitu ya mhm, untuk mencapai goalnya. mhm, Berjuang itu ya umum ya. Jadi dalam hal pekerjaan ya bekerja gitu ya. Perjuangan dalam bentuk bekerja gitu ya. mhm, Jadi itu leader gitu ya. oh, Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lainnya itu gitu kan. Apakah dengan cara galak-galak, membentak, menyuruh, itu kan mhm, juga mempengaruhi ya. iya, Atau dengan cara lain yang lebih bisa diterima ya gitu mmm, kan. Yang lebih cocok gitu. Nah, itu yang penting sekarang gitu ya. Jadi mmm, ternyata cara-cara nyuruh-nyuruh aja, yang cara-cara yang kayak galak-galak aja nggak disukai gitu kan. mhm, Ya orang mau akan ada yang terpengaruh juga sih untuk melakukan berjuang bersama dia. Tapi mmm, didasari oleh rasa takut mungkin ya, didasari oleh rasa nggak enak, mhm, didasari oleh rasa apa ya, ya khawatir dipecat gitu kan. mhm, oh, Terancam, ada iya, rasa terancam di situ yang bikin dia akhirnya mau berjuangnya itu mhm, karena keterpaksaan itu ya. Nah, sekarang kan bagaimana akhirnya balik lagi ke definisi tadi. Bagaimana si atasan ini atau leader ini atau si bos ini atau si mhm, mandor ini tuh bisa mempengaruhi orang yang dia pimpin itu agar mau berjuang bersama dengan cara yang tidak terpaksa gitu. Ya. Nah, akhirnya seorang leader itu punya tuh beberapa karakteristik yang penting ya, mhm, agar dia bisa mempengaruhi timnya untuk berjuang bersama, ya. Yang pertama ya, apapun jabatannya, jabatan formalnya ya, apakah mhm, namanya bos, apakah namanya, manajer, apakah namanya supervisor, apakah namanya mandor gitu, mhm, ya dia punya kemampuan dulu untuk merumuskan ya tujuan, mmm, tujuan dari apa yang mau dia capai gitu loh. Tujuan ya. Ya mungkin kalau yang level-level supervisor, mandor, tujuan yang mau pekerjaan yang diawasi itu apa gitu loh. mhm, Dia harus tahu dulu dong. Kalau enggak gimana dia ngawasin, iya, bagaimana dia tahu bahwa apa yang, timnya kerjakan itu benar atau enggak, bagaimana mereka mengawasi bahwa timnya itu kerja benar atau enggak, kalau mmm, dia sendiri nggak tahu tujuannya apa gitu kan, dari mhm, apa yang diawasi itu gitu kan. Jadi tujuannya harus benar dulu. Kalau yang level-level atas leader tadi bukan hanya tujuan ya, bahkan sampai ke visi misinya ya. mmm, Gitu, ke visinya yang dia harus rumuskan gitu ya. Visi dirinya, visi ke pekerjaannya juga. Nah, kalau sudah tujuannya sudah dirumuskan, kemudian visi misinya tadi ya kalau yang level-level atas tuh sampai ke level visi. Nah, bagaimana tujuan dan visi ini bisa mereka komunikasikan kepada timnya kan gitu. mmm, Agar timnya tahu juga gitu mhm, kan bahwa tujuannya itu. mhm, Agar tidak terjadi mispersepsi, tidak ada salah ini ya, salah, pemahaman gitu mhm, ya. Bahkan jangan sampai ada beda tujuan gitu ya. iya, Mandornya punya tujuannya A, tapi ternyata timnya menduga bahwa pekerjaan itu tujuannya untuk mencapai B gitu kan. mmm, Kan ngawur gitu kan. Nah, jadi ya akhirnya ya tadi perintah-perintah tapi si timnya juga merasa yang diperintah salah gitu karena yang mmm, dipikirnya timnya adalah B padahal si mandornya maunya A gitu. mhm, Jadi si mandor apakah itu mandor, supervisor, manajer, direktur, leader secara umum ya, mereka harus tahu tujuan yang mau dicapai apa, dan mereka harus bisa menyampaikannya itu ke timnya. Dan harus bisa juga mempengaruhi timnya agar terinspirasi untuk mencapai tujuan itu, oh, ya kan? iya, Ya gitu, itu tujuan utamanya leader sih. Kalau mmm, dari definisinya James Clear Maxwell tadi ya, mhm, kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berjuang bersama gitu kan, mmm, dari tujuannya gitu ya. Nah selain itu berarti dia juga harus punya ilmu komunikasi ya. iya,
selain dia punya kemampuan untuk merumuskan goal atau tujuan, visi, dan karena dia harus mengkomunikasikannya, menyampaikannya ke tim, mereka harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik ke timnya. Apakah menyuruh-nyuruh itu adalah kemampuan berkomunikasi yang baik gitu kan? Nah, gitu. Kalau misalnya tergantung hasilnya sih. Kalau hasilnya memang bagus ya itu dia bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau hasilnya salah atau respon dari timnya salah, beda dengan apa yang diharapkan, berarti komunikasinya nggak bagus gitu kan. Jadi cara-cara nyuruh itu bukan komunikasi yang bagus gitu. Jadi dia harus menggunakan cara lain gitu ya. Nah, selain itu dia bisa menyampaikannya, tapi dia juga harus bisa membuat timnya itu terinspirasi ya dengan goalnya itu. Jadi dia juga harus punya kemampuan menginspirasi atau memotivasi timnya ya, sehingga mereka termotivasi dan terinspirasi bahwa oke, saya mau capai goal ini nih gitu loh. Jadi dia punya harus kemampuan itu juga gitu. Nah, kemudian apakah dengan begitu aja timnya langsung mau bergerak berjuang bersama? Mungkin mau. Tapi apakah yang dikerjakan nanti benar atau enggak belum tentu kan? Iya. Karena selain kemauan harus ada kemampuan. Iya. Timnya udah mau nih, udah semangat gitu, udah termotivasi, udah terinspirasi untuk berjuang bersama. Tapi kalau dia nggak tahu cara berjuangnya gimana ya percuma ya. Jadi nggak tahu apa kerjaannya harus apa dan bagaimana mengerjakannya ya percuma juga. Jadi leader juga harus punya kemampuan untuk ya mendevelop timnya. Nah, ya intinya adalah supaya akhirnya mereka mampu gitu ya mengerjakan apa yang dia sudah tetapkan gitu ya, apa yang leader sudah tetapkan gitu ya. Jadi harus bisa mendevelop tim gitu. Wah, kalau mendevelop tim itu banyak nih ya keahlian yang harus mereka miliki ya. Mulai dari dia harus bisa mentraining, harus bisa mengcoaching, harus bisa mentoring, harus bisa menilai, memberikan evaluasi, harus bisa memberikan feedback, macam-macam mendevelop gitu. Ya, jadi judul besarnya mendevelop atau membina tim gitu ya. Di bawahnya macam-macam nih, tergantung kebutuhan timnya. Jadi dia harus bisa memetakan kebutuhan timnya ini apa sih bentuk development apa yang dibutuhkan sehingga akhirnya dia mau mengerjakan pekerjaan yang sudah menginspirasinya itu gitu ya. Karena kalau cuma inspirasi doang tapi nggak tahu caranya tetap aja gitu kan, kayak ngayal doang gitu kan. Dia nggak bisa mengerjakan gitu ya. Ya sih tahu sih bos gitu kan, saya harus ini, ya saya termotivasi tapi gimana caranya gitu ya. Gitu. Jadi dia harus bisa membangun timnya atau mendevelop timnya. Ya sebetulnya sih dari awal-awal dia juga harus bisa memilih tim yang tepat ya. Iya. Agar seminimal mungkin untuk keperluan di develop lagi gitu kan. Jadi si atasan ini atau mandor ini sebetulnya harus udah punya tujuan visi itu sebelum timnya ada dulu sebetulnya ya idealnya, sehingga ketika mereka merekrut timnya mereka sudah ada patokannya bahwa timnya itu harus mampu mengerjakan sesuai dengan apa yang dia ingin capai gitu loh. Ya walaupun nggak mungkin juga perfect semua orang, tim-tim tersebut, semua orang dalam tim itu sudah benar-benar bisa melakukannya tanpa diajarin lagi gitu kan, nggak mungkin juga ya. Jadi tetap harus ada development juga sih. Walaupun secara profilnya udah qualified gitu ya, tapi kan harus diajarin ulang lagi gitu ya, karena mungkin caranya bisa berbeda dari yang sebelumnya yang dilakukan gitu. Itu aja. Jadi semuanya ya itu sebenarnya banyak lagi ya yang lain tugasnya leader perannya leader ya gitu, tapi yang utamanya sih itu tadi ya gitu. Kalau misalkan ini coach, gimana sih cara menghilangkan atau mengurangi stigmanya pemikiran si anggota-anggota ini terhadap si leadernya ini, kalau misalkan ternyata si leadernya ini tuh sebenarnya nggak cuma nyuruh-nyuruh doang loh, sebenarnya cuma kayak yang nggak layaknya bos lah gitu. Nah itu gimana sih coach? Ya kalau memang bosnya ternyata nggak cuma nyuruh-nyuruh doang, harusnya timnya kan bisa merasakan ya bahwa dia nggak nyuruh-nyuruh doang gitu loh. Iya kan. Jadi juga ini peran dari si leadernya sendiri harus bisa introspeksi ya. Dia dalam memimpin itu memberikan kesan apa kepada timnya gitu kan. Apakah dia tahu bahwa timnya tuh punya impresi bahwa dia tuh hanya cuma nyuruh mereka gitu kan, atau padahal dia juga kerja gitu kan, padahal juga kerjanya nggak ketahuan ya gitu kan. Yang orang kalau tim kan cuma ngeliat orang kerja tuh ya harus yang kelihatan kerja, yang keringetan, yang banting tulang, yang ngangkat-ngangkat kali atau apa gitu ya. Tapi kan kerjaannya itu kan nggak hanya itu ya. Tugasnya mereka tuh mikir juga kerja, bikin strategi ke depan juga kerja gitu ya. Yang mana tuh mungkin nggak semua orang bisa menghargai itu gitu ya. Karena
yang mereka pikir kerja itu yang harus bikin capek gitu ya. Mhm. Padahal sebenarnya mikir juga capek sih, Iya. cuma capeknya beda gitu ya. Mmm. Capeknya capek mental gitu ya. Mhm. Tapi kalau orang-orang yang mungkin yang levelnya masih di bawah, hanya punya pemikiran kerja itu harus yang menguras tenaga gitu. Mmm. Bisa jadi gitu Iya. ya. Jadi ya bagaimana mereka si atasan ini juga bisa menunjukkan bahwa mereka itu kerja gitu loh. Mmm. Kerja yang memang sesuai dengan posisi jabatannya gitu ya. Mhm. Kan nggak mungkin juga atasan juga kerja ya kerja-kerja perintil-perintil yang cuman kerja otot doang gitu kan, Mhm. ngapain gitu kan. Itu nggak perlu ada juga berarti kan kalau misalnya hanya dia mengerjakan itu juga. Jadi dia yang harus bisa menunjukkan bahwa dia juga punya andil ya di situ. Mmm. Nah, apa ya tadi, jadi, si atasan ini ya bagaimana sih bisa mengubah itu stigma itu ya, tadi kamu Heeh. pertanyaannya ya, Iya. bahwa mereka itu ya pertama ya mereka sadari dulu bahwa apakah betul mereka kayak gitu gayanya gitu kan. Mhm. Kalau enggak, wah berarti apa yang salah nih gitu kan. Mhm. Dia harus evaluasi dirinya gitu, apa yang harus dia improve. Mungkin dia, perlu improve dari komunikasinya ke tim, Mmm. gitu kan. Mungkin dia perlu improve kontribusi dia gitu ya, agar lebih kelihatan di mata tim, Oh, iya. gitu ya. Jadi macam-macam sih gitu Mmm. ya. Jadi, tergantung tergantung kondisinya juga ya gitu. Bagaimana dia bisa mengubah stigma itu ya, gitu. Kalau ternyata karena dia memang betul-betul cuma nyuruh-nyuruh doang gitu kan, Mhm. berarti ini ada kemampuan dia sebagai leader yang kurang gitu loh. Oh. Oh ternyata leader itu bukan nyuruh-nyuruh doang ya gitu kan. Mereka pikir mungkin begitu ya, makanya dia nyuruh-nyuruh, Heeh. makanya timnya nggak suka gitu kan. Iya. Lalu bagaimana? Ya berarti dia harus menyadari tugasnya leader jadinya apa. Ya oleh karena itu, ya mungkin dia harus mempelajari apakah leader itu gitu kan. Ya Mmm. mungkin bisa belajar dari YouTube yang simpel ya, gampang sekarang yang Mhm. baca buku, Mhm. buku-buku leadership banyak, Mhm. nanya orang gitu ya, nanya temennya atau nanya yang sudah sukses gitu ya, nanya AI juga bisa, ikut training ya Iya. gitu ya. Ikut Mmm. training bagaimana bisa meningkatkan dia mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memimpin yang Oh. benar gitu dan kemudian dia harus menerapkannya gitu ya. Mmm. Tentu dalam menerapkannya dia pasti akan menghadapi challenge-challenge ya. Mhm. Challenge-challenge dalam kehidupan sehari-harinya dia dalam memimpin timnya itu. Mhm. Challenge leadership ya leadership challenge dalam hal leadership dia sehari-hari. Mungkin disitulah dia butuh coaching gitu ya. Ya Oh. jadi coaching itu bukannya fokus dia meningkatkan keterampilan Mhm. atau pengetahuan, Mhm. kalau itu mah pakai training aja gitu ya. Tapi coaching itu kan lebih hal-hal yang memang real gitu ya, di Mmm. lapangan Mhm. gitu ya. Kasus-kasus atau tantangan-tantangan seputar leadership-nya gitu ya, itu di-coaching gitu ya. Jadi si leaders ini bisa, menemukan solusi bagaimana mengatasi tantangan itu. Oh, Tantangan di dalam tim. dalam timnya gitu Mmm. ya. Nah itu udah fungsinya coaching gitu ya. Tapi tetap memang diawali dari training dulu sih, kalau memang Iya. dia nggak tahu sama sekali ya, Heeh. cuma bisa nyuruh-nyuruh doang gitu Heeh. kan, gitu. Ya, jadi, dia harus belajar dulu tentang konsep leadership, pemahaman leadership itu seperti apa, baru setelah itu bagaimana dia menerapkannya di lapangan, kalau dia memang perlu ada coaching dalam mengatasi challenge-challenge yang terjadi secara real di lapangan, Mhm. itu akan sangat lebih powerful, gitu. Oke. Oke, sahabat coaching, buat teman-teman yang, mau nih belajar gimana sih cara menjadi leader yang baik buat timnya dan gimana sih, ilmu coaching itu diterapkan, si leader ini. Nah, buat teman-teman yang mau penasaran, bisa langsung aja hubungi ke nomor di bawah ini ya. Oke, dengan aku Aulia, Saya Ditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.